Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim Ar-Rahman alamal Qur'an halakal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita hadir di lapangan ini setelah menuntaskan ibadah Ramadan sebulan penuh. Semoga sekolah Ramadan ini menjadikan kita melungsungi sebagai manusia atau bermetamorfosis menjadi manusia baru, dari manusia beriman yang kadang masih ceroboh dan bodoh, berlumur dosa, menjadi manusia beriman dan bertakwa yang penuh kehati-hatian dalam meniti jalan kehidupan. Itulah tanda yang sangat nyata bahwa Ramadan kita ini punya impact yang nyata, high impact Ramadan, yakni adanya perubahan karakter dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa, yang layak diampuni Allah, yang pantas dihadiahi surga, yang layak pula dibebaskan dari ancaman api neraka. Semoga sekolah Ramadan ini melahirkan kita kembali menjadi manusia merdeka, manusia yang hanya patuh, tunduk dan runduk kepada Allah SWT dan bernyali tinggi menolak kemungkaran. Manusia yang siap memikul tanggung jawab sejarah kebangkitan umat ini menjadi umat terbaik sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Ali Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah SWT. Tiga indikator itu tadi semestinya tampak jelas sebagai buah diklat Ramadan yang penuh gizi spiritual, multi ranah, multi cerdas, siam, qiyamul lail, tadarus Al-Quran wa shadaqah. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama, sanggup menjadi penyuruh kebaikan. Orang-orang yang sudah lulus madrasah Ramadan ini sudah semestinya sanggup menjadi penyeru-penyeru kebaikan. Bagaimanapun kelam masa lalu kita, Ramadan menjadikan kita melungsungi menjadi manusia yang gemar berbuat baik, bahkan menjadi penyuruh atau pengajak kebaikan. Semuanya telah berbuat baik, semuanya telah sholat 5 waktu di masjid-masjid, sholat berjamaah, bersedekah, sholat tarawih. Masya Allah, bukti nyata kita telah berbuat baik. Yang kedua, sanggup dan bernyali menjadi manusia yang gagah berani mencegah kemungkaran, baik dengan tangan kita, dengan lidah kita, atau dengan selemah-lemahnya iman kita, yakni menolak kemungkaran itu hanya dengan hati kita, diam-diam menolaknya di dalam hati kita. Dan yang ketiga, yang akan menjadi penentu kebaikan kita ini adalah wa tu'minuna billah, yakni beriman kepada Allah SWT, lurus tegak beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lainnya. Tiga indikator ini dapat terlihat nyata oleh diri kita sendiri. Apakah kita sigap jika dipanggil Allah untuk sholat 5 waktu? Sebab sholat itu nyata-nyata tanda kebaikan seseorang yang juga berdampak pada mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga merupakan bukti nyata keberimanan kepada Allah SWT. Allah menyebutkan dalam An-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil faksya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika setelah Ramadan ini kita kembali pada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar kita, maka sesungguhnya sholat kita itu adalah sholat yang tidak berdaya guna,
Jika setelah Ramadan kita ini kembali untuk melakukan kemaksiatan, maka Ramadan kita ini adalah Ramadan yang berlalu begitu saja. Indonesia telah bertemu Ramadan berpuluh-puluh kali. Dari tahun 45 sampai tahun 2025, Ramadan ini bertemu dengan Indonesia Raya ini berpuluh-puluh kali. Tapi Indonesia Raya belum beranjak dari keterpurukannya, kesulitan-kesulitannya. Maka sungguh pada kesempatan kali ini saya menyeru kepada kita semuanya, termasuk diri saya sendiri, sholatlah 5 waktu, wahai ayah, wahai ibu, wahai anak-anak muda. Karena sesungguhnya sholat itu yang akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betapa dahsyatnya umat Islam itu jika 5 waktu kita berduyun-duyun seperti ini. Betapa dahsyatnya umat Islam itu jika 5 waktu masjid itu penuh sesak, bahkan hampir tidak muat seperti ini. Indonesia Raya akan selesai. Tetapi sayangnya hari pertama setelah Ramadan berlalu, kadang-kadang masjid kembali seperti semula, sepi, senyap. Naudzubillah min dzalik. Maka ukuran keberhasilan kita hari ini adalah sanggup kita ini untuk bersuka cita ketika adzan datang berkumandang. Ada fenomena unik saat kita menjalani ibadah Ramadan, yakni rindu dan gembiranya luar biasa kita ini mendengar suara kumandang adzan maghrib. Sangat gembira kita mendengar kumandang adzan maghrib. Kini selepas Ramadan, apakah hati kita akan tetap bergetar penuh kegembiraan ketika mendengar suara adzan dan bergegas kembali melaksanakan sholat berjamaah? Mulai hari ini, sigap pada seruan adzan akan menjadi pertanda kesiapan kita untuk menjadi pribadi terbaik, keluarga terbaik, masyarakat terbaik, dan negeri terbaik. Mulai hari ini, sigap pada seruan adzan akan memberikan indikasi tentang kualitas Ramadan kita ini berdampak nyata atau berlalu sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mempertemukan 2 hal besar. Yang pertama adalah keimanan, kemudian bertemulah dengan ketakwaan sebagaimana tergambar dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil khusus orang yang beriman, dan alhamdulillah kita datang. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Puasa itu ternyata wajib, bukan pilihan, wajib. Sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Iman adalah persyaratan dasar. Iman adalah persyaratan dasar. Tanpa iman semua yang kita kerjakan sia-sia. Salat kita, haji kita, umrah kita, sedekah kita, tanpa iman sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Anak kita sekolah setinggi apapun, tetapi di dadanya tidak ada iman, sia-sia kita sebagai orang tua. Maka sungguh iman adalah persyaratan, puasa adalah kewajiban, dan bertakwa adalah hasil yang diharapkan. Bertakwa adalah hasil yang diharapkan. Maka hari ini kita layak untuk menguji hasil kita. Apakah kita ini bertakwa atau tidak? Jika kita menggunakan rujukannya sangat sederhana. Bertakwa itu adalah taat kepada Allah, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Bayangkan saja jika seluruh umat muslim di Indonesia yang konon jumlahnya 85% ini semuanya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya, maka Indonesia akan sejahtera luar biasa. 85% jika semuanya bertakwa, Masya Allah. Maka sungguh pada kesempatan kali ini, wahai ma'asyiral muslimin, maka kita perlu untuk sungguh-sungguh mengecek kembali apakah kita ini sudah berhasil dalam Ramadan kita atau tidak. Salah satu ukuran yang paling amat sangat mendasar adalah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan sigap jika dipanggil oleh Allah untuk sholat 5 waktu, atau jangan-jangan kita ini semangat sholat hanya pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha seperti ini? Maka sungguh wahai jamaah,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman adalah persyaratan, puasa adalah kewajiban, bertakwa adalah hasil yang diharapkan. Maka siapa yang berpuasa dalam keadaan sepenuh iman akan mampu bertransformasi menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang hasilnya sungguh sangat dahsyat. Yang sekali lagi, jika umat Islam ini mengkombinasikan dua hal ini, ayah mengkombinasikan dua hal ini, ibu mengkombinasikan dua hal ini, anak-anak muda mengkombinasikan dua hal ini, iman dan bertakwa, maka sungguh insya Allah Indonesia akan jadi negeri yang diberkahi dan diridhai oleh Allah. Allah Ta'ala menekankan betapa pentingnya, berharganya dua kombinasi besar ini, keimanan dan ketakwaan. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 disebutkan dengan gamblang dan jelas. Simaklah anak-anak muda yang menginginkan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari di negeri ini. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, dan jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah akan limpahkan berkah dari langit dan dari bumi manakala penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Di ayat ini kemudian disambung dengan kalimat yang kita perlu hati-hati. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah janji Allah kepada penduduk negeri mana saja yang jika mereka beriman dan bertakwa, Allah pasti akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan jika mereka kufur, Allah akan mengazab mereka dengan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Ini adalah janji yang pasti, janji yang tidak mungkin diingkari, karena yang janji adalah Allah Sang Maha Besar. Maka hari ini secara nasional kita perlu rasanya untuk berintrospeksi diri, apakah keberkahan dari langit dan dari bumi itu tercurah untuk negeri kita Indonesia Raya ini. Mari kita buka data. Angka korupsi makin hari makin menggila saja. Angka kecanduan gadget anak-anak kita makin mencemaskan. Paparan pornografi makin mengerikan. Angka LGBT, angka perceraian dan segudang data lain memberi isyarat bahwa negeri ini perlu perjuangan yang sangat berat untuk mengetuk keberkahan yang tercurah dari langit dan bumi ini. Indonesia, wallahi demi Allah, tidak pantas Indonesia itu miskin. Tidak pantas Indonesia itu miskin. Tanahnya terlalu subur, tembok-temboknya bahkan juga ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan, genteng-gentengnya bahkan bisa dipakai untuk tumbuh-tumbuhan, minyaknya berlimpah, emasnya bergunung-gunung, nikelnya, batu baranya, kekayaan alam Indonesia yang dikagumi dunia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyatnya. Mengapa? Karena negeri ini belum dikelola oleh generasi terbaik, generasi yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan wa tu'minuna billah. Inilah generasi yang diluluskan oleh sekolah Ramadan semestinya. Zaman ini membutuhkan manusia-manusia baru yang datang dengan tekad seorang pahlawan untuk mengubah tangis keterpurukan umat ini menjadi semangat perjuangan. Manusia-manusia baru yang dapat membawa iman dan takwa itu ke pasar-pasar, ke jalan-jalan, ke sekolah-sekolah, ke dalam kantor-kantor pemerintahan, pada BUMN, semuanya. Jika semuanya itu kita datang untuk membawa iman dan takwa, maka demi Allah, sungguh janji Allah akan datang, negeri ini akan diberkahi, dicurahkan berkah dari langit. Berkah dari langit berupa hujan yang menyuburkan, tidak menyebabkan malapetaka banjir. Ditumbuhkan dari bumi sehingga kekayaan alam ini menjadi berlimpah ruah. Maka sungguh, wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu mengukur kualitas takwa kita di akhir Ramadan ini yang kita tuntaskan dengan sholat Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan kali ini saya ingin berwasiat kepada kaum laki-laki. Wahai kaum laki-laki yang antum semuanya mengaku beriman, yang sebulan penuh ikut kurikulum Ramadan, semestinya kitalah yang memanggul tanggung jawab sejarah kebangkitan umat ini dengan menjadi lelaki bernyali
yang menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidaknya di rumah kita masing-masing, pastikan diri kita ini menjadi teladan kebaikan yang nyata bagi istri dan anak-anak kita. Menjadi teladan yang nyata bagi istri dan anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita itu kita sekolahkan, tetapi belum tentu terdidik. Kitalah yang bertugas mendidik, kitalah yang dimintai tanggung jawab di hari penghisaban di akhirat kelak. Tidak ada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anak, kata Rasulullah. Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, kata Rasulullah, selain dari pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 7679. Maka jika dikehendaki anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang terbaik, maka sungguh wallahi anak-anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik dari ayah terbaik, dari ibu terbaik, bukan yang ala kadarnya. Maka setelah lulus Ramadan ini, adakah kita menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita? Adakah kita menjadi ibu terbaik untuk anak-anak kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada nasihat untuk kita para orang tua yang begitu amat sangat menyengat dan dahsyat sekali getarannya dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman. Panggilannya seperti panggilan ketika Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, jangan sampai terjilat api neraka yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kita para orang tua diminta untuk memastikan dua hal. Pertama, diri kita sendiri wahai orang tua, agar aman dari jilatan api neraka yang menyala-nyala. Kedua, keluarga kita, terlebih anak-anak kita, agar tetap terjaga, jangan sampai terlahap api neraka yang menyala-nyala. Nasihat ini mengindikasikan dengan sangat serius bahwa tidak boleh adalah perbuatan ahli neraka di rumah kita. Tidak boleh ada perbuatan ahli neraka di rumah kita. Tidak boleh, dan ayahlah yang menggaransi itu. Tidak boleh ada. Jika setiap lelaki yang beriman itu mampu menggaransi rumah tangganya, tidak boleh ada perbuatan ahli neraka yang masuk dalam rumah ini. Masya Allah, dahsyatnya perubahan yang sangat nyata kita rasakan di dalam rumah kita, bahkan juga dalam tataran masyarakat dan berbangsa kita ini. Dan yang bertugas menggaransi itu adalah kita, para orang tua. Terlebih beban ini semestinya dipikul oleh kaum laki-laki gagah yang kita sebut sebagai ayah. Duhai para ayah, jadilah ayah yang taat kepada Allah, sehingga engkau pun pantas untuk ditaati istri dan anakmu. Sebab bagaimana mungkin anak istri bisa taat kepadamu kalau kita para ayah tampak di mata mereka bukanlah pribadi yang taat kepada Allah. Karena itu ayah, selepas Ramadan ini, pastikan kita bisa menjadi ayah yang bisa dicontoh ketaatannya kepada Allah. Menjadi ayah yang semakin bermutu, yang pantas ditiru dan ditaati anak istrimu. Untuk urusan sholat, ayah hebat adalah ayah yang bisa mengajak anak laki-lakinya sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ayah hebat adalah ayah yang bisa mengajak anak laki-lakinya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, termasuk subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Duhai para ibu, khatib ingin menyampaikan nasihat kepada kaum ibu. Agama memberi keistimewaan padamu, hai kaum ibu, bahwa surga itu dikiaskan berada di bawah telapak kakimu. Maka pakailah telapak kakimu, wahai kaum ibu, untuk berjalan di jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang benar-benar membawa dirimu mengarah ke arah surga, bukan jalan kemungkaran. Yang sedemikian itu agar anak-anakmu dimudahkan mengikuti jalanmu, membuntutimu hingga engkau dan anak-anakmu berjejak kembali ke surga. Untuk urusan sholat, ibu bermutu adalah ibu yang bisa mendorong suami dan anak laki-lakinya istiqomah sholat berjamaah di masjid 5 waktu di awal waktu. Duhai para ibu, jika engkau benar-benar mencintai suamimu, wahai para ibu,
Jika engkau benar-benar mencintai suamimu, tutuplah auratmu. Tutuplah auratmu. Kenakanlah jilbab. Sebab setiap inci auratmu yang terlihat laki-laki lain yang bukan mahrammu akan mendekatkan suamimu ke jembatan neraka. Suami wallahi turut bertanggung jawab atas aurat istri yang diumbar. Suami turut bertanggung jawab atas aurat istri yang diumbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Duhai para anak laki-laki dan anak perempuan yang hadir dalam sholat Idul Fitri ini, bersyukurlah jika kalian masih punya ayah, bersyukurlah jika kalian masih punya ibu. Sebab di momentum lebaran ini, di saat umat muslim bergembira dan berlomba mudik ke kampung halaman, ada sebagian anak-anak yang begitu rindu dengan sosok ayah, dengan sosok ibu. Namun mereka kehilangan sukacita karena mereka yatim piatu, karena mereka tak punya ayah, karena mereka tak punya ibu, tempat untuk menumpahkan segala rindu. Maka sayangilah ayahmu, sayangilah ibumu. Jika engkau masih punya ayah, jika engkau masih punya ibu, bersyukurlah. Bersyukurlah dengan memastikan bahwa engkau berupaya begitu sungguh-sungguh dengan penuh kesantunan agar ayah ibumu tak menjadi bahan bakar api neraka. Berusahalah agar ayah ibumu tidak menjadi bahan bakar api neraka. Doakan dan dakwahi dengan penuh kelembutan agar ayah ibumu mau salat 5 waktu di awal waktu. Duhai anak perempuan, jika engkau benar-benar mencintai ayahmu, tutuplah auratmu. Sebab setiap inci auratmu yang terlihat laki-laki lain yang bukan mahrammu akan mendekatkan ayahmu ke jembatan neraka. Ayah turut bertanggung jawab atas aurat anak perempuannya yang diumbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menutup khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah agar Allah menerima puasa kita, menjadikan puasa kita ini menjadi, kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi manusia terbaik dengan 3 indikator, yakni menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah SWT. Jika perikau ini kita luaskan dalam spektrum berbangsa dan bernegara, insya Allah negeri yang kita cinta ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rahbun ghafur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna hamidum majid. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepada kami itu ya Rabb, yang benar itu tampak nyata di mata kami kebenarannya ya Rabb. Tunjukkan di mata kami ya Rabb, yang benar itu tampak nyata kebenaran di mata kami ya Rabb, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami ya Rabb, yang batil, yang salah itu tampak nyata salah di mata kami ya Rabb, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya ya Rabb. Jangan engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya Allah, tempat kami bergantung, tempat kami memohon pertolongan, engkau perintahkan kepada kami agar kami tidak meninggalkan generasi yang lemah. Itu sebabnya kami berdoa agar anak-anak kami engkau jadikan sebagai generasi yang tangguh. Ampuni kelemahan kami ya Rabb sebagai orang tuanya, jika anak-anak kami sampai hari ini menjadi generasi yang lapuh, loyo, tak bertenaga, tak mampu membuka mata, tak bisa melangkah menyambut seruan subuh. Ampuni kelemahan kami ya Rabb. Engkau berikan suri teladan lewat nabimu ya Rabb. Itu sebabnya kami minta agar engkau beri kami keteguhan hati untuk meniru cara-cara nabimu yang begitu mesra dalam mendidik anak-anak mereka. Ampuni keselamatan kami, ampuni kelemahan kami ya Rabb, jika selama ini anak-anak kami belum benar-benar mengidolakan nabimu ya Rabb. Ampuni kelemahan kami ya Rabb, jika selama ini anak-anak kami belum mengidolakan nabimu ya Rabb sebagai teladan sepanjang zaman dalam hidupnya. Ampuni kelemahan kami ya Rabb, ampuni kelemahan kami ya Rabb. Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepada kami penyejuk mata dari pasangan kami, istri kami, suami kami, dan keturunan kami, serta jadikan kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pasangkan ya Rabb pula pintu surga di hati, pikiran, dan perilaku pasangan kami, agar anak-anak kami dapat melalui pintu itu dengan penuh berkah. Ampuni kelemahan kami ya Rabb, ampuni kelemahan kami ya Rabb, yang belum bisa membawa anak-anak kami untuk menjadi penyejuk hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa qina adzabannar ya Rabb, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian khutbah Idul Fitri yang bisa kami sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbal Allah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, la